Shampoo CR Millennial Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Shampoo CR Millennial Podcast. Oke, hari ini aku lagi bareng dengan Kak Eca sebagai narasumber kita di podcast kali ini. Nah, sebelum kita masuk nih ke podcast, alangkah baiknya ya kan kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Oke, Kak Eca. Halo semuanya, perkenalkan aku Sofianisa Syakira, biasa dipanggil Eca. Aku berasal dari Pendidikan Bahasa Inggris. Aku merupakan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2022. Oke, halo Kak Eca. Halo. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Oke, kali ini aku bakal sedikit berbincang-bincang dan juga menanyakan seputar dengan zona nyaman dan apa kaitannya dengan belajar. Karena kan kita mahasiswa dan kita nggak jauh-jauh nih dari belajar. Oke, yang pertama nih Kak, apa sih arti zona nyaman buat Kak Eca? Kalau menurutku ya zona nyaman itu merupakan mungkin fase kali ya, fase dimana kita tuh stuck gitu, stuck dimana kita bisa mendapatkan akses semuanya dengan mudah dan juga kita kayak yang gimana ya, kayak yang merasa mungkin nggak berkembang di situ. Jadi ya pemikiran kita tertutup di situ, cuma terbatas di situ-situ aja. Kalau menurutku sih kayak gitu ya. Kayak lampu merah gitu ya Kak? Iya, kayak lampu merah kita Diam aja berhenti di situ. aja, diam dia aja di situ. Jadi yang kayak misalnya pemikiran dari luar itu kayak kita nggak tahu menau gitu. Jadi kayak close minded gitu mungkin kali ya. Iya. Gitu sih. Kalau menurutku. Kira-kira dampaknya gimana tuh? Terus bahaya nggak sih Kak? Apalagi kita mahasiswa nih. Sebenarnya ada plus minusnya juga ya kita stuck di zona nyaman. Nah, kalau misalkan untuk plusnya stuck di zona nyaman, kita bisa ya udah nyaman aja di zona tersebut gitu. Nah, kalau minusnya kita apalagi kita sebagai mahasiswa ya saya. Iya. Nah, jadi kita nggak berkembang. Seharusnya mahasiswa kan memang kita tujuan kita berkuliah itu adalah untuk mendewasakan pikiran kita sendiri. Betul. Yang dimana kita perlu yang namanya gebrakan baru, perjalanan baru. Jadi kalau misalnya kita stuck aja nih di zona nyaman, jadi kayak buat apa gitu kalau misalnya memang kita bisa untuk berjalan terus, berjalan ke depan. Tapi kalau misalnya kita kayak di stuck di zona nyaman, di lampu merah, itu tuh jadinya malah kayak toxic untuk kita sendiri, kayak gitu. Jadi pikiran kita nggak berkembang gitu ya Kak? Iya, betul banget. Ya, terus gimana sih Kak cara agar kita tuh bisa keluar dari zona nyaman? Kalau cara agar bisa keluar zona nyaman ya sebenarnya salah satu caranya adalah kita mau bergerak ya. Yes, Kita mau bergerak, kita mau memulai gitu dari suatu perjalanan yang memang sudah seharusnya kita bisa belajar daripada itu gitu. Jadi mungkin kalau menurutku lebih ke mungkin langkah awalnya mungkin kita sebagai mahasiswa kan bingung nih berkaitannya gimana sih kita mau keluar dari zona nyaman tuh kayaknya susah banget gitu. Yang kita yang males-malesan di rumah atau kayak yang kita ya udah kita nonton drakor gitu ya sekarang yang nonton Netflix gitu, nggak melakukan suatu produktivitas gitu yang tadinya kita cuma rebahan aja gitu di kasur gitu. Kalau menurutku langkah awal banget ya mungkin lebih ke mencari motivasi daripada untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri. Mungkin lebih ke kita mencari role play gitu ya, bukan role play, role model seperti mungkin yang seperti kita ketahui Najwa Shihab ya kalau untuk wanita, terus Maudy Ayunda, terus banyak lagi role model yang memang keren-keren dan luar biasa di zaman sekarang ya, apalagi informasi sudah menyebar luas sekarang, jadi kan kita bisa tuh dengan mudah menemukan role model kita siapa gitu. Itu langkah awal kalau menurutku. Nah yang kedua itu kalau menurutku udah nih kita udah role model, mungkin kita bisa amati, tiru, modifikasi, sama aja kayak prinsip apa ya dalam kita membuat sesuatu gitu. Nah ketika kita sudah menemukan dan kita mau fokus di bidang mana sih, misalnya public speaking, kita lihat Mbak Nana tuh public speakingnya bagus banget kan? Iya, bagus. Mbak Nana tuh public speakingnya bagus banget. Kita lihat cara dia menyampaikan suatu pesan dalam speech-nya, dalam pidatonya gitu. Nah, kita lihat artikulasinya jelas dia, intonasinya jelas dia, terus juga apa sih isi yang dia sampaikan gitu.
Nah, kita liatin aja hampir mungkin dari semua konten yang berhubungan dengan Mbak Nana gitu ya. Ini kan kita kerucutin aja ya. Nah, kita liatin, oh begini ya Mbak Nana, ternyata beliau kalau menyampaikan sesuatu tuh harus intonasinya seperti ini, artikulasinya juga jelas. Terus juga aku pernah nonton itu sih di YouTube, ada yang mengkaji gitu speechnya Mbak Nana. Ternyata memang perlu loh kita dalam pelafalan speech gitu ya. Itu tuh perlu latihan, misalnya kayak kita latihan A I U E O sebelum kita mungkin kegiatan kecilnya itu sebelum kita presentasi di kelas gitu ya, latihan A I U E O daripada dan itu yang menjadi ini ya, menjadi apa namanya, Acuan apa? bukan acuan sih, lebih ke kegiatan sampingnya daripada kita mengerti daripada isi presentasi kita. Dan itu juga penting gitu, mengerti isi presentasi kita. Ini aku kerucutin aja ya biar gak bingung. Oke. Nah, terus abis itu udah nih, kita udah latihan dan juga ya udah kita tunjukin aja kepada teman-teman kita. Mungkin kita bisa buat personal branding kita di Instagram, di LinkedIn, di Twitter juga bisa gitu, atau di WhatsApp bisa juga. Jadi yang memang bisa menginspirasi orang lain gitu, bisa menginspirasi orang lain bahwa kita tuh udah mungkin lebih ke apresiasi ke diri sini, kita udah keluar loh dari zona nyaman ini. Dan yang pasti sih kita harus menerapkan rutinitas yang baik juga ya, yang baik dan teratur di kehidupan sehari-hari kita gitu. Terus nih Kak, menurut Kakak ada gak sih pandangan Islam mengenai zona nyaman ini Kak? Kalau pandangan Islam sebenarnya lebih ke belajar kali ya, lebih ke belajar. Memang kan dalam Islam pun sudah sudah diperintahkan untuk kita untuk belajar agar kita bisa menaikkan derajat kita gitu ya, menaikkan. Jadi di belajar pun kita juga bisa menumpaskan kebodohan itu sendiri. Kita juga bisa membantu para masyarakat yang tertindas mungkin ya atas kebodohan yang merajalela. Dan mungkin untuk contohnya seperti di sebelum adanya Nabi Muhammad SAW di Mekah gitu. Nah, memang masyarakat di sana kan memang terkenal dengan jahiliyah ya, dengan jahiliyahnya atau suku barbarnya kayak gitu. Nah, setelah Nabi Rasulullah datang ke Mekah, Rasulullah lahir gitu, alhamdulillahnya udah kembali lagi ke masa terang benderang yang dimana dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan hadis itu semuanya bisa jadi acuan untuk umat Muslim di dunia ini untuk terus belajar, untuk terus menaikkan value mereka sendiri. Gitu. Oke, ini yang terakhir nih Kak. Kira-kira apa sih saran buat teman-teman yang mungkin lagi ada di zona nyaman? Kalau saran ya, sebenarnya kalau misalkan yang tadi impact-nya kan ada positif ada negatifnya, kita juga sebenarnya bisa balance sih. Nah, kalau aku mau nambahin lagi nih di impact zona nyaman itu kita juga bisa sebagai tempat preventif untuk kita nggak nekat gitu dalam melakukan sesuatu, itu positifnya kita di zona nyaman. Terus juga kalau saranku, kalau memang teman-teman ini emang mau ya keluar dari zona nyaman, itu memang perlu adanya komitmen dari diri mereka sendiri untuk terus bisa menerapkan strategi atau rutinitas ya. Jadi ketika kita membuat goals dalam hidup kita atau target itu, kita jangan hanya fokus kepada goalsnya aja, kita jangan hanya fokus kepada targetnya aja. Misalnya kita mau jadi dokter gitu, udah kita fokus ke dokternya aja, jangan gitu. Kita juga harus fokus sama strateginya. Nah, strategi menjadi dokter itu apa sih? Misalnya kuliah 4 tahun, di situ kita juga harus benar-benar mencurahkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk kuliah tersebut di kedokteran misalnya. Terus kalau kedokteran kan ada koas lagi ya, ada internship lagi untuk mendapatkan gelar dokter. Nah, kalau misalnya mau dokter spesialis kan harus kuliah lagi 2 tahun. Seingatku 2 tahun ya, sependek pengetahuannya. Kalau sependek pengetahuanku, kalau salah tolong dimaafkan. Nah, jadi memang kita harus bisa menerapkan strategi-strategi atau rutinitas yang memang bisa kita jadikan untuk
jembatan nih, jembatan untuk mencapai goals kita tersebut gitu. Kalau misalnya goals kita mau keluar nih dari zona nyaman, ya berarti kita harus fokus juga sama strategi-strategi. Misalnya kita mau jadi produktif nih di hari Sabtu, nih kita habis sholat subuh, kita murojaah, kita ngaji, kita dengar ceramah gitu di YouTube gitu ya. Terus juga disusun-susun aja gitu rutinitas yang memang itu menjadi strategi kita untuk keluar dari zona nyaman. Nah gitu. Nah terus habis itu setelah kita fokus dari strategi itu, kita juga harus berani sih. Kita harus berani untuk kayak keluar dari zona nyaman itu sendiri, karena kalau misalkan kita nggak berani dan kita nggak percaya sama diri kita sendiri, berani dan percaya ya, ini yang ketiga, itu percuma gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang ini stuck di zona nyaman adalah sebenarnya kunci itu cuma satu, mereka tuh takut akan kegagalan. Iya. Padahal kegagalan itu harus kita cobain gitu sebaik-banyaknya, mumpung kita masih muda nih, sebanyak-banyaknya mumpung kita masih muda, jadi nggak usah takut dengan kegagalan. Nah karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, seperti itu. Jadi kita harus berani dan percaya kalau misalnya kita bisa loh melewati ini semua. Jadi setelah ada yang komitmen, terus abis itu kita harus membuat strategi atau rutinitas gitu ya. Terus juga kita yang terakhir adalah berani dan percaya kepada diri kita sendiri. Begitu. Untuk singkatnya sih seperti itu ya tentang zona nyaman. Oke, buat teman-teman semua yang sedang dalam zona nyaman, ayo bangkit, ayo keluar dari zona nyaman teman-teman. Mulai lakuin hal-hal yang buat teman-teman produktif dan jangan nge-stuck terus di dalam zona nyaman itu, dan jangan seperti lampu merah yang nggak ada perkembangannya, nggak ada pergerakannya. Karena zona nyaman itu malah membuat teman-teman akan kehilangan cara teman-teman berpikir, cara apa ya, knowledge teman-teman tuh jadi kayak berkurang gitu. Jadi teman-teman nggak bisa berpikiran luas. Jadi di situ-situ aja pikiran teman-teman. Dan jika teman-teman mau keluar dari zona nyaman teman-teman, yang pertama tadi kayak saya bilang itu adalah dari kemauan diri sendiri. Lalu teman-teman nyari apa? Nyari motivator. Gimana cara biar teman-teman itu kedorong untuk keluar dari zona nyaman teman-teman itu. Oke, mungkin segitu aja, dan yang terakhir itu sedikit close statement dari Kak Echa buat podcast kali ini. Oke, mungkin untuk closing statementnya ini sih. Jadi mungkin dari aku punya quotes yang memang aku pegang terus ya sampai saat ini. Itu don't stop until you are proud. Jadi teman-teman jangan berhenti sampai teman-teman bangga akan diri teman-teman sendiri. Dan juga tolong banget ya diniatkan ya dari pergerakan teman-teman, dari produktivitas teman-teman, itu diniatkan karena Allah Ta'ala, dan mungkin nambahin sedikit ya, karena dengan hadis yang memang sudah banyak banget nih, mungkin teman-teman udah familiar lah gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia ialah bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk keluar dari zona nyaman kalian, tetap untuk terus niatkan untuk bergerak terus. Pokoknya sebagai pembelajar kita harus gerak terus intinya. Ya udah, mungkin segitu aja dari aku. Oke, mungkin bisa kita akhir ya podcast pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.